Terima kasih Tuhan. Berfirmanlah Allah, jadilah terang laut, lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa
memisahkan nyala terang itu dari gelap. Dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Berfikirlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air untuk memisahkan air dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu lagi. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpullah pada suatu tempat sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Menemani yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuhan-tumbuhan di bumi. Dan jadilah demikian. Tanah itu menumbuhkan tunas-tunas muda, segala jenis pohon-pohon yang menghasilkan buah yang berbiji. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. 13. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari yang ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi, dan untuk menguasai siang dan malam, dan untuk memisahkan terang dari gelap. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Maka Allah menciptakan binatang-binatang lalu yang besar dan segala jenis makhluk hidup yang bergerak, yang berkeriapan dalam air, dan segala jenis burung yang bersayap. Allah melihat bahwa semua itu baik. Lalu Allah memberikan semua itu firman-Nya, berkembanglah dan bertambah banyaklah serta penuh bertambah banyak. Jadilah potong dan jadilah pagi, itulah hari kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar, dan jadilah demikian. Allah menjadikan segala jenis binatang liar dan segala jenis ternak dan segala jenis binatang melata di muka bumi. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Lanjut terus. Lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji
dan segala yang menyedarkan di bumi yang bernyawa. Kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari ke-6. Sudah? Oh, sampai 31. Oh ya. Oke, baik anak-anak. Jadi, apa yang kalian baca tadi? Kejadian 1 ayat 1 sampai 31. Di situ bercerita tentang apa? Allah menciptakan langit dan bumi, atau di situ bercerita tentang kisah penciptaan Tuhan dari hari pertama sampai hari ke-6. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk dalam materi, ibu mau bertanya dulu di kalian semua. Ketika kalian melihat materi hari ini tentang melestarikan alam ciptaan Tuhan, apa yang kalian pahami atau apa yang terbenak di pikiran kalian? Silakan, ada yang menjawab. Topik kita hari ini tentang melestarikan alam ciptaan Tuhan. Apa yang kalian pahami tentang topik tersebut? Silakan, ada yang menjawab? Jawabannya tipe apa? Adi, apa yang terbenak di pikirannya Adi ketika melihat topik tersebut? Ini topik kan berbicara tentang melestarikan alam. Melestarikan alam itu kaitannya seperti apa, atau misalnya seperti apa melestarikan alam ciptaan Tuhan? Ada yang menjawab? Jawab aja tipe apa? Salah benar itu tipe apa? untuk menjaga lingkungan. Ya, Adi? Untuk menjaga lingkungan alam. Ya, menjaga lingkungan alam. Menjaga lingkungan alam itu dengan cara apa? Apa yang kita harus lakukan? Ya, merawat tumbuh-tumbuhan. Apa lagi? Ya, betul, tidak membuang sampah sembarangan. Di sini sudah ada yang kalau habis makan makanan ringan atau habis pakai kertas dia buang di tempat sampah, so ada yang melakukan tindakan seperti itu. Ada yang belum. Jadi yang belum, tolong ya, kalau sudah selesai memakai plastik atau kertas harus dibuang pada tempatnya. Dan yang bagian sudah, silakan lanjutkan terus. Karena itu bagian kita mencintai Tuhan, bagian kita beribadah juga. Nah, pertanyaan yang kedua, tadi kan adik-adik sudah baca tentang kisah penciptaan. Apa saja yang Tuhan ciptakan? Hari pertama Tuhan ciptakan apa? Ya, terang dan gelap. Hari kedua, coba lihat di Alkitab. Hari pertama, hari kedua itu, karena tadi kita baru baca loh. Hari kedua alam misalkan terang dan gelap. Yang terang dinamakan siang dan yang malam dia dinamakan malam. Oh, bukan hari pertama tadi.
Kita akan bahas di materi selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk di fakta kerusakan alam. Jadi kan hari ini kan kita belajar tentang topik kita menyaksikan alam ciptaan Tuhan. Jadi topik pertama, poin yang pertama itu kita akan belajar tentang fakta kerusakan alam. Karena coba kita lihat saat ini sudah terjadi alam kita ini sudah sangat-sangat rusak. Nah, yang pertama itu kita harus ketahui dulu sebelum kita tahu fakta kerusakan alam, kita ketahui dulu atau kita tahu dulu apa itu alam. Nah, anak-anak, alam itu adalah tempat bagi segala bentuk kehidupan. Segala bentuk kehidupan itu berarti kita makhluk hidup. Makhluk hidup itu terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, di bumi ini atau di alam semesta ini bukan hanya makhluk hidup saja yang ada, tetapi ada planet, ada bintang, ada galaksi, ada macam-macam. Bahkan ada juga yang kita belum tahu yang ada di alam ini. Jadi alam semesta ini bukan hanya untuk satu makhluk hidup atau bukan hanya untuk planet saja yang ada, tapi ada berbagai macam atau terdiri dari berbagai macam yang ada di alam semesta. Nah, anak-anak, tadi makhluk hidup itu apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Nah, kita perlu tahu bahwa manusia, hewan, dan tumbuhan ini hidupnya saling bergantung atau saling membutuhkan. Kalian butuh hewan tidak untuk makan? Butuh tumbuh-tumbuhan tidak? Ya, butuh. Jadi manusia membutuhkan hewan, hewan juga membutuhkan tumbuhan. Begitu juga sebaliknya. Jadi ada saling membutuhkan, tidak bisa dipisahkan. Nah, tadi ini makhluk hidup juga membutuhkan alam. Jadi kalau alam tidak ada, maka makhluk hidup akan apa? Iya, terancam atau makhluk hidup juga tidak akan ada. Jadi alam itu sangat dibutuhkan. Alam dan makhluk hidup itu hidupnya saling berdampingan atau saling melengkapi. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia tidak boleh merusak alam dengan semena-mena. Anak-anak, kalian perlu ketahui juga bahwa alam ini merupakan ciptaan Tuhan yang sangat indah, yang sangat luar biasa. Tadi di kejadian yang paling akhir itu, Tuhan melihat semuanya itu baik. Jadi Tuhan merancang semuanya ini sudah indah. Namun apa yang terjadi hari ini, kita manusia yang merusaknya. Kita manusia yang tidak menggunakan atau yang tidak sebenarnya Tuhan itu sudah kasih mandat sama kita manusia. Tuhan kasih kita tanggung jawab untuk merawat dan memelihara alam. Tapi apa yang terjadi? Kita manusia lagi yang merusak. Yang sebenarnya kita yang merawat, kita yang mengusahakan, kita yang mengelola, kita yang memelihara, tapi kita yang menjadi perusak terutama. Kita juga bisa berkomunikasi dengan Tuhan atau kita juga bisa merasakan hadirat Tuhan itu lewat alam. Coba kalian pergi ke suatu tempat yang indah. Apa yang kalian lakukan? Ketika kalian ada di suatu tempat yang indah, apakah kalian hanya mengagumi alamnya saja atau mengagumi Tuhannya? Iya, kalau kita pergi di tempat yang indah, kita melihat suatu tempat yang sangat-sangat indah atau yang kita belum pernah lihat, itu kita rasa kayak apa kita ada di dunia lain begitu. Jadi itu kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan itu lewat alam ciptaannya. Jadi mengasihi Tuhan atau mencintai Tuhan itu bukan hanya lewat beribadah saja, bukan hanya lewat berdoa saja, tapi dengan kita melestarikan alam, kita menjaga alam, memelihara ciptaannya yang lain, itu juga bentuk dari ibadah kita kepada Tuhan. Nah, anak-anak dalam umat Kristen, alam ini dirancang sangat indah. Seperti yang dikatakan tadi bahwa alam semesta ini dirancang sangat indah oleh Tuhan. Coba kita lihat tadi di kitab Kejadian 1, Tuhan menciptakan seluruh alam dan manusia itu dimulai dari kitab Kejadian 1 ayat 3. Allah berfirman bahwa jadilah terang, lalu terang itu jadi, dan diakhiri dengan kitab Kejadian 1 ayat 31 yang berbunyi, maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadi semua ciptaan yang Tuhan ciptakan ini semuanya sungguh amat baik. Oleh sebab itu, kita manusia dengan ciptaan yang lain itu tidak lebih tinggi kodratnya, atau kita dengan ciptaan yang lain itu setara.
pikiran. Kenapa kita dikasih pikiran dan akal budi supaya kita bisa mengelola dan menjaga alam tersebut. Sebenarnya itu yang Tuhan inginkan kepada kita manusia. Nah, tadi kita sudah belajar tentang alam semesta. Apa itu alam? Jadi alam tadi kan adalah ciptaan Tuhan yang sangat indah, ciptaan Tuhan yang sangat baik. Tuhan menciptakan semuanya itu sangat baik. Sekarang kita melihat tentang kerusakan alam. Nah, sekarang saya kasih tunjuk video di kalian semua. Kalian amati videonya, sebentar ibu akan bertanya. Bisa lihat? Yang di belakang? Bisa. Ada bisa. Apa yang kalian lihat di video tersebut? Bencana alam. Bencana alam terjadi di mana-mana. Di tahun 2025 kemarin kan itu kan sudah terjadi juga di Indonesia kan, banjir, longsor. Bahkan bukan hanya di Indonesia saja bencana alam terjadi, di luar negeri juga terjadi. Dan menurut kalian bencana alam terjadi itu karena apa? Ya, karena ulah manusia. Ya, yang paling pertama itu rusaknya alam itu karena ulah manusia. Bagaimana manusia itu menebang pohon dengan sembarangan, membuang sampah, itu adalah ulah manusia. Atau membakar hutan, itu adalah ulah manusia. Sehingga terjadinya kerusakan-kerusakan alam yang seperti yang kita lihat tadi, itu semua ulah manusia. Dan sekarang kita mau bagaimana supaya alam jangan rusak? Menjaga kebersihan. Apakah kalian sudah siap untuk menjaga kebersihan? Tadi kakak datang dari sana, kakak lihat ini sampah-sampah, buang saja. Tidak ada satupun yang mau pilih. Itu juga bentuk ketidaksadaran diri kita sebagai manusia. Jadi mulai sekarang kalau adik-adik sudah dengar materi, adik-adik harus bisa untuk menjaga alam. Karena kita harus sama-sama menjaga alam. Nah, apa lagi yang kalian lihat di video tersebut? Apa yang kalian pahami dari video tersebut? Kalian tahu tidak kalau hal-hal seperti ini terjadi di Sumba ini? Takut kan? Kita semua takut kalau hal-hal ini terjadi di Sumba. Mungkin di Sumba juga sudah ada banjir.
kalau tidak ada manusia yang merusak alam dengan semena-mena atau dengan keinginannya sendiri. Terkadang manusia itu merusak alam itu, atau misalnya mencari tambang emas, atau untuk menanam sawit itu untuk kebutuhannya sendiri. Dia mau terpenuhi kebutuhannya sendiri, dia tidak memikirkan lagi ke depannya itu akan seperti apa, atau dia tidak memikirkan akan merugikan orang lain atau merugikan makhluk hidup yang lain. Nah, di sini ada dampak kerusakan alam, ada 5 dampak kerusakan alam. Yang pertama itu pemanasan global. Pemanasan global itu di mana kita kurangnya oksigen atau kita merasa kepanasan. Kalian pernah tidak tiba-tiba merasa panas sekali? Ya, itu adalah kepanasan global. Misalnya kalau adik-adik pulang sekolah, matahari begitu panas, terus tidak ada pohon-pohon, apa yang kalian rasakan? Panas. Yang rasanya kalian tambah lapar, iya kan? Haus. Jadi itu kalau sudah tidak ada pohon, tidak ada tumbuh-tumbuhan, maka kita manusia yang akan merugi. Kita manusia akan kepanasan. Ya boleh ada AC, tapi itu bukan udara yang alamiah begitu. Beda kalau ada udara yang alamiah. Coba kalau adik-adik semua pergi di sebuah hutan atau di sebuah pepohonan, banyak pohon, apa yang kalian rasakan di situ? Sejuk. Ya, sejuk. Coba bedakan ketika kalian ada di bawah pohon-pohon dengan ketika kalian ada di suatu tempat yang tidak ada pohonnya sama sekali atau yang gersang. Beda tidak? Mana yang kalian mau? Kalian mau yang ada di pohon-pohonnya atau yang gersang yang tidak ada pohon sama sekali? Ya itu. Jadi kita manusia sebenarnya kita membutuhkan tumbuh-tumbuhan. Karena apa? Kita butuh udara yang segar, butuh oksigen yang segar. Kita benci di panas, tapi kita tetap saja menebang pohon dengan sembarang, membakar hutan. Kita tetap saja melakukan seperti itu. Ketika kita merasa panas, kita risih tidak? Kita sensitif tidak? Sensitif kan? Jadi mulai sekarang ketika adik-adik mendengar materi, stop sudah kalau menebang pohon. Masih ada yang suka tebang-tebang pohon yang sembarangan atau membakar hutan. Tetangga yang suka bakar hutan. Jadi kita harus menghindari itu. Yang kedua, pencemaran. Nah, pencemaran ini terjadi akibat dari pembuangan limbah domestik. Limbah domestik itu limbah plastik-plastik yang kita gunakan setiap hari, setiap saat. Nah, limbah ini tersebut akan mempengaruhi lingkungan udara dan juga lingkungan air. Jadi kalau lingkungan udara itu misalnya kalau kita bakar-bakar sampah itu akan mempengaruhi lingkungan udara atau polusi udara. Jadi kalau sudah ada polusi udara atau lingkungan udara yang tidak baik, maka itu juga akan mengganggu kesehatan manusia. Begitu juga dengan lingkungan air. Ketika kita membuang sampah dengan sembarangan atau kita membuang sampah di sungai-sungai, terus kita manusia datang minum air sungai tersebut, itu juga akan mengganggu kesehatan kita. Dampaknya itu akan lagi-lagi kepada manusia. Jadi pencemaran ini terjadi di udara juga, terjadi di air juga. Jadi dampaknya itu akan mempengaruhi kesehatan manusia dan juga bahkan banjir. Jadi kalau kita sudah membuang sampah dengan sembarangan, misalnya kalau kita buang di laut juga itu ikan-ikan juga akan mati. Jadi dampaknya itu ada di mana-mana, bukan hanya di manusia juga, tapi dampaknya juga di ikan, di alam juga. Nah, yang ketiga ini kebakaran hutan. Kebakaran hutan ini sudah terjadi di mana-mana. Contohnya kita di Pulau Sumba juga sudah terjadinya kebakaran hutan. Nah, ketika manusia ini membakar hutan, itu akan berakibat total pada persediaan oksigen. Jadi sama tadi dengan pemanasan global. Contohnya pengundulan hutan, kalau ini lebih ke kebakaran hutan. Nah, kalau kita sudah membakar hutan, ya kita tidak akan menghirup udara yang baik. Seperti yang Ibu sudah katakan tadi, bahwa kalau ada polusi udara, pemanasan global, kita tidak akan menghirup udara yang baik. Selain itu, kalau misalnya kita bakar hutan, itu juga akan memudahkan
terjadinya erosi. Penyebab utama ini dari tanah longsor adalah penebangan liar tanpa diiringi reboisasi. Jadi kalau di tanah longsor terjadi ini karena tidak adanya pohon-pohon yang menyerap air. Jadi kalau misalnya kalau kita ini banyak pohon begitu terus hujan datang, itu tidak akan terjadi tanah longsor karena ada pohon yang serap ini air. Tapi kita boleh sebenarnya menebang pohon, atau misalnya kalau kita tebang pohon itu biasanya kan untuk bangun rumah kan. Tapi ingat kita harus melakukan reboisasi. Reboisasi itu penanaman ulang. Jadi kalau kita sudah potong itu pohon, kita harus menanamnya kembali. Sebenarnya seperti itu supaya jangan terjadinya tanah longsor. Nah begitu juga dengan banjir. Banjir ini misalnya seringkali terjadi banjir itu karena seperti tadi sampah-sampah yang terlalu banyak sehingga air itu tergenang di daratan, terjadilah banjir. Nah setelah kita mendengar tadi tentang dampak dari kerusakan alam, kita akan masuk di tanggung jawab manusia untuk memelihara alam. Sebelum kita masuk di materi ini, saya mau tanya dulu kepada kalian semua. Dampak dari kerusakan alam tadi apa-apa saja? Ya, kebakaran hutan, longsor, banjir, pencemaran. Apa lagi? Ya, pemanasan global. Nah, sekarang kita akan masuk di tanggung jawab manusia untuk memelihara alam. Menurut kalian tanggung jawab manusia itu apa dalam memelihara alam? Tanggung jawabnya yang sebenarnya. Tanggung jawabnya begini, mengusahakan dan memelihara alam. Jadi itu tanggung jawab manusia yang sebenarnya. Bukan tanggung jawab manusia itu merusak alam, tapi mengusahakan dan memelihara alam. Nah seperti yang kita katakan tadi bahwa alam ini rusak, itu adalah ulah manusia sendiri. Atau manusia yang terlalu, kalau dalam kata lebih ke kasar begitu, manusia terlalu serakah. Dia menggunakan alam ini dengan semena-mena, atau dia tidak punya tanggung jawab untuk memelihara alam tersebut. Nah contohnya tahun kemarin itu seperti yang dikatakan tadi, di Aceh, di Sumatera terjadinya banjir, terjadinya tanah longsor, itu karena ulah manusia sendiri. Di mana manusia itu menggunakan hutan itu sebagai tempat untuk menanam pohon sawit, atau tempat untuk mencari tambang, mencari emas. Kita juga bisa lihat di Papua. Di Papua itu yang sebenarnya sangat indah, tetapi pemerintah itu mencari emas itu di situ begitu, sehingga rusaknya alam yang dulunya indah. Tapi ketika kita lihat sekarang itu sudah sangat-sangat rusak. Coba kita lihat sekarang, alam ini menurut kalian sudah sangat-sangat rusak atau tidak? Iya, sudah sangat-sangat rusak sehingga terjadinya bencana alam di mana-mana itu ya karena alam sudah tidak bisa lagi untuk menampung semua. Coba bayangkan ketika kalian punya masalah, kalian pendam terus menerus. Ketika kalian punya masalah, kalian pendam, setiap ada masalah kalian pendam, dan pada akhirnya kalian akan meledak tidak? Iya, sama juga dengan bumi. Kalau kita sudah kasih rusak setiap hari, maka pada akhirnya dia akan hancur. Kita tidak tahu kapan bumi hancur ini. Oleh sebab itu, mulai sekarang sebenarnya kita harus bisa melakukan tindakan-tindakan hal-hal kecil, contohnya memilih sampah, buang sampah pada tempatnya, tidak melakukan penebangan hutan, kebakaran hutan. Sebenarnya dari hal-hal kecil itu kita bisa lakukan. Nah, seharusnya juga anak-anak kita harus pahami bahwa Tuhan ini menciptakan manusia bukan untuk menguasai bumi dengan semena-mena atau memperlakukan bumi dengan semena-mena. Tetapi Tuhan menciptakan manusia untuk memelihara setiap ciptaannya. Seperti dalam Kejadian 2 ayat 15, Tuhan memerintahkan manusia untuk mengusahakan dan memelihara taman. Taman itu ya, Taman Eden. Jadi sebenarnya kita diperintahkan oleh Tuhan ini untuk mengusahakan dan memelihara
dan mencegah kerusakan alam. Kita jangan membiarkan alam ini semakin rusak hanya karena perbuatan-perbuatan manusia yang tidak memiliki kesadaran diri atau dia tidak punya cermin diri dari kasih Allah. Jadi orang yang merusak alam itu dia tidak memiliki sikap etis atau dia tidak ada cerminan diri dari Allah. Karena kita tahu bahwa Allah itu penuh kasih. Allah itu sayang kepada semua ciptaannya. Tapi kita manusia, kita tidak punya cerminan diri dari Allah sehingga kita merusak alam itu dengan semena-mena. Nah, dalam menjaga alam itu sebenarnya gereja juga itu harus punya kebijakan atau harus berperan aktif begitu. Gereja harus mengajak jemaat-jemaatnya untuk bisa melestarikan alam. Misalnya setiap hari Sabtu gereja bisa mengajak jemaat begitu untuk bisa menanam pohon atau memilih sampah-sampah yang terbarat di lingkungan sekitar. Dan juga sekolah. Di sini kalian tiap hari apa? Tiap hari Jumat. Jadi sekolah juga harus berperan aktif untuk mengajak peserta didik untuk melestarikan alam dengan baik. Begitu juga di keluarga. Di keluarga juga seharusnya kan pendidikan paling utama dan terutama itu ada dalam keluarga. Seharusnya keluarga yang paling utama untuk mengajak anak-anak atau mengajak anggota keluarga untuk sama-sama melestarikan alam, menanam bunga, membersihkan lingkungan sekitar. Nah, jika kita manusia menjaga dan melestarikan alam dengan baik, maka bumi dan segala isinya ini akan terpelihara dengan baik. Oleh sebab itu, sekarang ini ketika anak-anak sudah mendengar materi, kan kita sama-sama untuk melestarikan alam dengan baik supaya jangan semakin rusak. Yang memang kita melihat bahwa alam itu sudah sangat rusak, tapi mari kita mereduksasi atau kita jangan tambah kasih rusak lagi. Kita harus mencegah kerusakan alam tersebut. Nah, sekarang apa yang kita harus lakukan untuk mencegah kerusakan alam? Jadi ada 3 pilihan. Apakah kalian membiarkan saja? Apakah kalian prihatin? Atau kalian bertindak aktif? Betul ini kalian mau bertindak aktif. Kayaknya susah gitu. Karena misalnya kalau kita membiarkan saja, misalnya kita bilang begini. Ya yang penting saya tidak kasih rusak alam. Kan dia yang buang sampah. Misalnya tentang sampah. Yang penting bukan saya yang buang sampah dengan sembarangan. Kan dia yang buang sampah. Jadi saya biarkan saja. Biar dia yang rasakan sendiri begitu. Terus kalau prihatin, kita kayak ini bumi sudah rusak begitu. Kita maksudnya tidak ada tindakan begitu untuk mencegah tersebut. Tapi kalau kita berperan aktif, kita melakukan tindakan baik secara individu maupun dengan orang lain. Kita punya tindakan, kita bisa mempraktikkan begitu. Jadi mana yang kalian pilih? Kalian mau biarkan saja yang sudah dia yang kasih rusak alam, tidak akan saya. Yang penting saya tidak kasih rusak. Atau prihatin, atau bertindak aktif. Bertindak aktif. Kalau yang cowok, biasanya anak-anak cowok yang rusak alam. Iya kan? Kalian pilih yang mana? 3 pilihan. Biarkan saja, prihatin, atau bertindak aktif. Bertindak betul. Kalian bertindak aktif juga. Jadi kelas ini bilang bertindak aktif. Jadi sebentar kalau selepas materi pembelajaran hari ini kalian harus pilih sampah di depan. Karena kita sudah
dari hewan, dari tumbuh-tumbuhan. Kita ini ciptaan yang paling musuh. Oleh sebab itu, mulai sekarang saya harap adik-adik semua bisa menjaga alam dengan baik. Menanam pohon-pohonan, misalnya kalau di rumah terlalu gersang, coba untuk menanam pohon-pohon. Oke, baik, sekarang saya mau tanya lagi adik-adik sekalian, tapi ini satu-satu. Apa yang adik lakukan, maksudnya yang adik pernah lakukan atau yang pernah, maksudnya yang pernah adik lakukan dengan merusak alam? Menebang pohon sembarangan. Oh ya, menebang pohon sembarangan. Adik? Menebang pohon sembarangan, buang sampah sembarangan. Ya, 2. Adik? Membiarkan sampah di lingkungan. Ya. Menebang pohon sembarangan. Menebang pohon sembarangan. Menebang pohon sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Terus kalau lihat sampah di luar itu biasa tuh. Membuang sampah sembarangan dengan menebang pohon. Ya, silakan. Membuang sampah sembarangan. Membuang sampah sembarangan. Jadi kebanyakan yang membuang sampah sembarangan dan juga menebang pohon. Jadi ketika kalian mendengar materi hari ini, kalian harus apa tadi? Pilihan keberapa yang kalian pilih tadi? Bertindak aktif. Jadi stop buang sampah sembarangan. Kalau kalian lihat sampah, kalian ambil, buang pada tempatnya, dan juga boleh kalian tebang pohon mungkin untuk buat sesuatu. Tapi ingat, harus lakukan reboisasi atau penanaman ulang. Nah, sekarang kalian ada dalam diskusi. Ya, berhak untuk mengubah lingkungan sehingga sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi kalau kalian bilang ya belum berhak, jadi kalian kasih alasannya apa. Tapi kalau tidak, berikan juga alasannya. Sedangkan yang kedua ini, pokok 2, ketika lingkungan diubah oleh manusia, apa yang akan terjadi dan tindakan apa yang harus kalian lakukan. Jadi kalau tindakan ini masing-masing, tindakan apa yang kalian lakukan? Kalian masing-masing kemukan kalian punya tindakan. Contoh, Elisa, ya menurut Elisa tidak yang saya lakukan begini. Kalian punya pendapat. Ada yang jadi paham? Diskusi.
hotel begitu. Tapi itu bisa merusak alam begitu. Menurut kalian bagaimana? Apakah masih boleh atau ada di tengah-tengah boleh dan tidak? Boleh tidak manusia mengubah lingkungan? Ada yang bilang boleh. Tapi bagaimana kalau dengan manusia mengubah lingkungan tersebut itu mendapat kerusakan alam begitu? Bagaimana? Mana? Manusia tidak bisa hidup tanpa mengubah lingkungan. Tapi kenapa di zaman-zaman dulu, misalnya di zaman-zaman nenek-nenek kita begitu, di lingkungan tidak ada bangunan yang kayak yang tinggi-tinggi begitu, tapi kenapa mereka bisa hidup sejahtera begitu? Apakah manusia supaya jangan mereka capek-capek lagi gitu? Karena manusia juga berhak mengubah lingkungan karena lingkungan alam tidak otomatis menyediakan semua yang dibutuhkan untuk hidup. Tapi kan Tuhan sudah sediakan semuanya begitu, tinggal kita yang mengelola gitu. Jadi okelah kalian bilang bahwa yang manusia berhak untuk mengubah lingkungan. Menurut kelompok berhak tidak manusia mengubah lingkungan? Berhak. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman. Dia berhak mengubah lingkungan, tapi yang penting ada syaratnya sebenarnya. Harus bisa juga untuk mengelolanya atau menjaganya dengan baik. Terima kasih. Kelompok dulu. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan presentasikan hasil diskusi kami. Soal ketika lingkungan diubah oleh manusia, apa yang akan terjadi? Satu, lingkungan. Kalau lingkungan diubah oleh manusia dengan benar, maka lingkungan akan bersih. Yang kedua, sumber daya alam dikonsumsi dengan baik. Yang ketiga, manusia akan lebih sehat. Yang keempat, pada sampah sampah akan didaur ulang dengan baik. Dan kalau limbah tidak digunakan dengan baik, maka alam akan menimbulkan air, udara, tanah, dan tercemar penyakit, ekosistem rusak, dan biaya perbaikan akan mahal. Tindakan yang akan dilakukan adalah mendaur ulang sampah, jangan membuang sembarangan. Terima kasih. Tepuk tangan buat. Ada yang bertanya? Masih ada? Sehabis Oh ya. pikir dan edukasi. Kita akan masuk dalam kesimpulan. Jadi alam semesta ini adalah ciptaan Tuhan yang sangat-sangat indah dan luar biasa. Semua ciptaan yang Tuhan ciptakan itu semuanya baik, tidak ada yang tidak baik. Dan sebenarnya ciptaan Tuhan ini semua harusnya kita setara seperti yang sudah Ibu katakan, kita semua sebenarnya setara. Jadi kita tidak boleh menyombongkan diri. Kita jangan terlalu sombong untuk merusak alam yang semena-mena. Karena yang sebenarnya yang lebih sangat berhak itu adalah Tuhan sendiri, bukan kita manusia. Kita ini hanya sesama ciptaan saja. Oleh itu, tadi kita sudah mendengarkan juga dampak-dampak dari kerusakan alam akan menyebabkan longsor, banjir, pencemaran udara, pemanasan global. Itu semua tadi kita sudah bahas. Oleh sebab itu, Ibu mau bilang kepada kalian semua, mulai dari sekarang kita harus melakukan hal-hal kecil. Hal-hal kecil itu misalnya di rumah, sampah-sampah plastik itu terusnya dibuang pada tempatnya atau dibakar, yang mungkin menyebabkan polusi udara gitu. Tapi mau bagaimana lagi, karena kita di Indonesia ini untuk menggunakan sampah-sampah plastik itu sangat-sangat besar sekali begitu. Malahan tiap hari, tiap saat kita menggunakan sampah-sampah plastik.
kesadaran diri sudah untuk menjaga dan memelihara lingkungan. Jadi bukan hanya di rumah saja kalian menjaga lingkungan, tapi juga di sekolah, di mana saja kalian berada suatu saat nanti. Kita harus mencintai lingkungan, menjaga lingkungan, memelihara lingkungan, itu juga bagian dari kita mengasihi alam atau kita beribadah. Nah, oleh sebab itu, apakah kalian sudah pahami materi hari ini? Paham betul atau masih kurang paham? Ada yang mau bertanya? Silakan. Oke, kalau ada yang bertanya, itu yang mau bertanya kalian. Adi, apa yang Adi paham materi hari ini? Apa? Pokoknya apa saja yang Adi paham, jawab aja. Apa yang dipahami dengan materi hari ini? Adi bilang paham. Jawab aja kita apa yang ada di otak, yang terselip sedikit di otak, jawab aja. Kita menjaga kesetiaan alam, menjaga kelestarian alam dengan cara membuang sampah pada membuang sampah ya, membuang sampah pada tempatnya. Apa lagi? Menebang hutan. Apa lagi? Itu saja yang terselip. Ya, adalah sedikit. Adi, apa yang dipahami dengan materi hari ini? Atau yang masuk sedikit di otak begitu? Menjaga lingkungan. Menjaga lingkungan. Apa? Membuang sampah pada tempat. Membuang sampah pada tempatnya. Itu saja. Ya. Adi, ada banyak materi tadi jelaskan panjang kali lebar. Apa yang dipahami? Jawab aja tipe apa? Punya apa saja tadi yang Ibu jelaskan? Jawab aja. Tentang pemanasan global. Pemanasan global. Pemanasan global itu yang seperti apa? Panas. Ya, kita merasakan Kepanasan. panasan itu karena Pemanasan global. pemanasan global. Pemanasan global itu terjadi karena apa? Karena ulah manusia. Ya, ulah manusia. Silakan. Menjaga dan melestarikan alam biar menjaga dan melestarikan alam agar Agar apa? Kita menjaga dan melestarikan alam untuk apa? Supaya apa? menjaga kebersihan lingkungan. Ya, kita menjaga kebersihan lingkungan supaya apa? Kenapa kita harus jaga kebersihan lingkungan? Kenapa kita harus menjaga alam? Kita menjaga dan melestarikan lingkungan itu supaya apa? Supaya lingkungan jangan kotor, jangan rusak, supaya juga jangan terjadi bencana-bencana alam. Oke, terima kasih. Silakan, dari mana dulu? Adi yang ini. Menjaga kelestarian lingkungan. Selain menjaga lingkungan, melestarikan alam, apa lagi tadi yang dibahas di depan? Apa lagi? Adi? Tadi sudah ada yang bilang melestarikan dan menjaga lingkungan. Yang dicatat juga boleh dibaca. Tidak apa-apa. Karena kalau mencatat itu bagian juga dari konsentrasi.
melestarikan ciptaan Tuhan. Selain melestarikan apa lagi? Membuang sampah pada tempatnya. Membuang sampah pada tempatnya. Di sebelah Dampak kerusakan alam. dampak kerusakan alam itu apa? Ada pemanasan global, pencemaran lingkungan, kerusakan alam, dan banjir. Ya, betul. Kerusakan alam bisa memunahkan flora dan fauna. Itu aja. Oke. ID 1 Mengusahakan dan memelihara. mengusahakan dan memelihara alam. Oke, jadi ada yang konsentrasi, ada juga yang tidak konsentrasi sama sekali, ada juga yang cukup konsentrasi. Jadi sampai sini saja pertemuan kita. Sebelum kita menutupi materi pembelajaran hari ini, kita bernyanyi dulu. Kalian tahu lagu betapa kita? Betapa kita tidak bersyukur, tahu. Oke. Tapi kalian harus menyanyi yang semangat. Harus semangat menyanyi. Masa saya saja yang semangat menyanyi? Oke, 1, 2, 3. Oke, ini salah satu adalah Fatih mari berdoa. Mari speak one more time berdoa ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah menjaga kami dari masa pelajaran yang boleh berakhir dengan selamat. Ya Tuhan, sebentar juga kakak kami pulang, Tuhan menjaga